Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Nih awal-awal ini saya mau hello dulu nih untuk sahabat-sahabat tercinta saya, penggemar dan penggemar. Untuk sahabat subbreaker atau subjekter ya, pokoknya itulah. Ini yang di Bandung ya, ini banyak sahabat saya yang di Bandung, diam-diam. Orang Bandung mudah-mudahan selalu sehat. Apunten dalam saya salah, tolong diluruskan. Untuk yang di Tasik, Ciamis, apunten, Garut, nah, hati-hati nih. Ini udah mulai tersebar nih oplosannya ini. Jadi jangan sampai bentrok di Empang. Nanti saya pengen ngelahirin si Anu, ternyata hasilnya sama. Jangan. Ya mudah-mudahan beda daerah. Terus untuk mana ya, Kalimantan Barat, salam hormat saya. Kalimantan Timur, Sulawesi Pak, apunten kalau ada salah nih, masih Idul Adha ya. Terus untuk yang di Oku, Pak Erwin, saya haturkan nuhun. Untuk yang di Medan, jangan lupa dukung terus. Dia untuk yang daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan lupa kontak lagi. Ya, kita ngobrol mancing lagi. Jangan lupa nih untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channelnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Ya, yang nggak bisa saya sebut satu-satu atau daerah yang saya nggak bisa sebut, saya mohon maaf. Titip salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin, 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 amin. Kali ini saya mau cerita lagi nih. Jadi saya akan coba menjelaskan fungsi dari setiap bahan umpan yang biasa saya pakai. Jadi yang biasa saya pakai, bukan bahan yang lain. Nah, terus apa? Jadi ada sebagian sahabat yang nanya soal nilai kandungan atau nilai gizi dari tiap bahan. Saya akan coba bongkar di sini. Jadi yang pertama-tama, karena kita ngomongnya tentang masalah nilai gizi, itu kita harus tahu kandungan setiap bahan dulu. Nah, yang kita cari kan protein. Jadi kita harus tahu nilai protein dalam setiap bahan. Kalau saya sendiri nggak terlalu detail sampai ke sana. Paling hanya apa aja yang saya pakai. Jadi saya tahu nilai kandungannya berapa persen. Ini sedikit aja rumus yang tentang untuk menghitung nilai kandungan gizi dari setiap bahan. Contoh kecil gitu. Ini yang paling gampang ya. Ini contoh yang paling gampang untuk menghitungnya. Contoh untuk ikan nila atau jair, itu nilai gizi atau kandungan proteinnya itu sekitar 24% dari 100 gram. Nah, data itu dari mana saya dapat? Data itu saya dapat dari Google. Jadi untuk yang nyari nilai gizi atau kandungan protein dari tiap bahan bisa dicek di Google.
Tinggal ditulis aja kandungan protein, contoh jagung atau ikan nila, ada semua di Google, tinggal mau ngetiknya aja, dan yang punya kuota. Nah, jadi dari setiap bahan ini itu semua diperhitungkan, nilai gizi, terus kandungan lain pun diperhitungkan. Nah, ini yang bahan yang biasa saya pakai di sini, yaitu ini jagung, ada jagung ya, jagung, terus keju, terus susu dengkau, terus talas, terus telur, terus ada juga tepung-tepungannya, ini aci atau sagu ya. Terus ini tepung ketan raspberry. Satu lagi, nah ini maizena. Ini bahan-bahan ini yang paling sering saya pakai, dan nggak semua saya pakai, tergantung apa ya, tergantung pengennya gimana aja. Kalau lagi pengen pakai jagung, tambah jagung. Kalau pengen lagi tambah talas, tambah talas. Tapi tetap semuanya itu diperhitungkan, nggak hanya saya pengen jagung nih, tambah jagung, maksudnya nggak ada perhitungannya, itu tetap diperhitungkan. Nah, jadi untuk saat ini hanya contoh kecil aja. Contoh kecil, kita pakai jahe nila 100 gram. Nila 100 gram itu proteinnya tuh kalau nggak salah 24% ya. 24% berarti dari 100 gram ikan nila itu mempunyai 24 gram protein. Nah, sekarang kalau seandainya pakai ikan nilanya 50 gram, apakah dia tetap 24 gram? Oh enggak. Jadi kita harus hitung lagi, 50 kali 24%. Nah, berapa hasilnya? Itu cara mudahnya. Ini paling gampang aja ya, kita kasih contoh nih yang tadi kan. 100 gram kali 24%, hasilnya itu 24 gram. Nah, dari 100 gram ikan nila kita mempunyai nilai protein 24 gram. Nah, 24 gram ini kalau kita pakai ikan, berarti kalau kita pakai ikan nila, bukannya pakai ikan nila aja, ini ikan mas itu udah mau makan tanpa harus campur ini itu, ikan mas udah mau makan sebenarnya. Cuma masalahnya kalau kita pakai ikan nila, gimana Mas Andika ya? Ini untuk bicara nilai gizi. Terus seandainya kita tambah ini nih, dengkau di sini keterangannya tuh ini berapa gram? 27 gram. 27 gram kandungan proteinnya. Saya lupa. Ini keju sedap 30 gram. Nah, ini ada nih. Protein 4 gram atau 7%. Ini 7% ya. Proteinnya ini 7%. Jadi dari 30 gram dia mempunyai 4 gram protein. Nah, seandainya kita tambah jair sama keju ini 30 gram. Berarti totalnya berarti kan 100 tambah 30 gram, 130 gram. Berat umpan 130 gram. Terus kandungan proteinnya berapa? Nah, berarti ini yang tadi 24 gram ditambah 3 gram.
yang tadi berapa 24 gram kan dari 100 gram, ini ditambah 4 gram, berarti 28 gram dari 130. Berat umpan 130 gram, nilai proteinnya tuh berarti 28 gram. Nah, terus gimana cara mendapatkan persentase dari nilai berat keseluruhan tadi? Tinggal dibagi. Ini pelajaran matematika, kalau baru matematika nih udah jos. Jadi total berat gram kandungan protein dibagi berat umpan gitu. Berarti kan 28 bagi 130 dikali 100. Itu hitungan mudahnya. Jadi kita akan dapat persentasenya. Ini dapat berapa persen kandungan protein yang ada di berat umpan itu dari 130 gram itu. Nah, ini hanya 2 contoh aja. Maksudnya ngambil gampangnya. Tapi kalau kita ngitung-ngitung ke sana itu ribet. Jujur. Ribet banget. Kenapa saya bilang ribet? Kita harus tahu satu-satu tiap kandungan umpan. Nilai proteinnya, terus bahkan ada yang detail sampai kandungan airnya. Cuma masalahnya gini, sahabat. Kalau kita terlalu menitik beratkan ke nilai gizi, umpan, kalau untuk main lomba karena waktunya terbatas, itu nggak bisa ngandelin umpan aja, gitu. Jadi selain nilai gizi umpan yang bagus, kita juga harus punya bisa dibilang pemanggil ikan yang bagus atau atraktan yang bagus. Selain atraktan yang bagus, kita juga harus punya trigger yang bagus. Nah, jadi gini, kalau ini hanya pendapat saya aja ya, berdasarkan pengalaman yang saya udah uji coba. Karena saya sebelumnya udah pernah cerita, saya coba bikin umpan yang nilai gizinya tuh udah di atas rata-rata, nyampe 30%, bahkan nyampe 35%. Bahkan ada sempat juga nyampe 45% karena pakai bahan murni ya, dari bahan-bahan yang emang udah dipilih. Itu hasilnya jong. Kok bisa jong? Nilai protein tinggi kok bisa jong? Nah, kalau kita hanya mengandalkan protein, ikan tuh hanya makan aja. Tapi enggak, untuk manggilnya itu kurang, kecuali ikan kecil. Ikan kecil dipanggil protein mau dia. Tapi untuk ikan besar di atas 1 kilo 3 ekor itu sulit. Umpan terlalu amis malah nggak mau ikan segede gitu. Ini di Kerawang ya, untuk di Kerawang. Di Kerawang tuh nggak mau. Ikan umpan terlalu amis itu malah nggak mau. Jadi harus ada wangi-wanginya. Kecuali mungkin untuk daerah Bandung. Daerah Bandung nih saya kasih bocoran dikit nih. Semakin deho banyak semakin bagus. Yang biasanya 3.000, 4.000 kasih 10.000 pasti jos. Kenapa? Karena pertama minyak dia akan buat dispersi, akan lebih cepat menyebarkan umpan, aroma umpan dan membawa kandungan umpan oleh minyak itu. Yang kedua, yang jelas nilai proteinnya naik walaupun hanya sedikit. Tapi kalau diperhitungkan lagi, sebenarnya bukannya naik malah turun. Tapi karena aroma amis ini dari minyak dan deho ini, ikan akan cepat terpanggil. Pertama nih ya, jagung ya. Jagung ini bisa dicek juga di Google. Kandungan proteinnya berapa persen dari berat dari 100 gram. Nah, bisa dihitung berapa gram nanti proteinnya. Cuma kalau untuk saya, ini yang saya ambil pertama adalah karbohidrat.
tapi sebagai pelengkap. Kedua, gulanya, kandungan gula yang ada di dalam jagung ini. Sebenarnya kalau ikan ini kebutuhan gula untuk ikan ini dia butuhnya fruktosa, bukan glukosa. Makanya kalau yang mau pakai gula atau tambah gula umpamanya, kalau bisa nyarinya yang fruktosa, yang kandungan fruktosanya lebih tinggi ketimbang glukosanya. Nah, untuk pemakaiannya ya tergantung tergantung settingan masing-masing umpan. Kalau emang pengennya dari jagung ya bikinlah dari jagung. Dan fungsi lain jagung ini itu kadang-kadang yang saya lihat dari yang lain itu dijadiin juga sebagai pengikat. Padahal kalau kita lihat lagi, ini jagung ini untuk mengikat nih kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Dibatengin, ini jagung satu, ikan jairnya setengah kilo, kasih telur. Ini telur nih dia akan kalau matang gampang luruh. Campur jagung satu, ini umpan nggak bakalan terikat, nggak bisa terikat. Kenapa nggak bisa terikat? Ya akan luruh karena emang daya ikatnya nih kecil. Jagung ini ya. Terus ini talas nih. Ini talas saya juga nggak tahu nih kandungan proteinnya. Ini kalau yang dari sayur atau buah itu ada kandungan proteinnya. Cuma dia lebih ke nabati, bukan ke hewani. Sedangkan ikan ini lebih senang atau lebih suka kandungan protein hewani. Nah, terus ini talas. Ini talas juga sama. Talas ini saya pakai sebagai pengikat juga. Untuk masalah takaran disesuaikan dengan banyaknya umpan. Jadi bisa tetap harus banyak jam terbang untuk untuk dapatin takaran yang pas atau yang bagus. Nah, ini ada sedikit informasi nih saya lupa untuk jagung. Kalau nggak salah di UK sana ya, di United Kingdom sana, jagung ini ada istilah umpan yang nggak ada matinya. Kenapa nggak ada matinya? Karena kalau pakai jagung itu nggak bakal dijong, ada aja yang makan. Nah, kalau kita lihat lagi target di UK di sana, ikan mas di sana itu justru malah jadi jadi hama. Dan yang diambil pun ikan gede-gede di atas 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo baru diambil atau dipancing. Ikan kecil-kecil dilepas. Nah, kenapa dia cuma jagung terus amisannya dikit? Bahkan ada yang dari biji-bijian. Kenapa lebih doyan? Karena ikan besar lebih senang atau lebih suka ke karbohidrat atau lebih membutuhkan karbohidrat ketimbang protein. Terus ini keju ya. Keju ini sebenarnya yang diambil itu kandungan butyric acid and butyric acid. Katanya semakin tengik itu semakin bagus. Nah, untuk keju sendiri kalau kita lihat dari strukturnya ya, ini keju ini dia agak kayak semacam kenyal lengket, agak keras. Makanya kalau ini kebanyakan umpan nanti susah luruh. Jadi harus disesuaikan kejunya. Seandainya gini, dari satu jagung kita kejunya pakai yang gede satu, terus apalagi tambah ini talas, itu nanti umpan susah luruh di air. Jadinya strukturnya kurang bagus. Kalau strukturnya kurang bagus, nantinya lama menggigitkannya karena dia susah luruh di air ini. Nah, terus ini untuk susu dan kau, saya pakai biasanya susu dan kau. Ini susu dan kau tetap ya ke protein ya, lebih ke
ke protein. Dan kalau menurut saya sih lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau dilihat dari nilai gizinya kan, dari 30 gram cuma ada 4 gram dikit. Lebih banyak lebih bagus, tapi jangan terlalu banyak juga. Secukupnya aja untuk masalah paparan. Terus untuk telur ini, telur juga kalau saya sih tetap yang diambil tuh protein. Nah cuma masalahnya gini sahabat, kadang-kadang ada sebagian yang bikin umpan itu telurnya jauh sekilo, telur nyampe 20 ada. Tapi kalau kita perhitung kalau kita hitung nilai gizinya ini kecil, terlalu gede. Jadi kalau untuk booster nilai gizi itu nggak cukup kalau pakai telur. Makin banyak bukannya makin naik, malah turun. Gitu. Makanya secukupnya aja, sesuai fungsi. Maksudnya fungsi itu takaran dari dari ikan, terus bahan yang lain, sama binder, agar umpan ini nggak terlalu luruh. Soalnya kebanyakan telur juga umpan akan sangat luruh. Gitu. Dan bagusnya telur ini, yang kuningnya, ini yang kuningnya ya, yang kuningnya dia di air tuh akan jadi butiran-butiran halus dan akan cepat menyebar. Jadi luruhnya bekas kuning telur ini itu bagus. Tapi kebanyakan juga nggak bagus juga, karena akan sangat luruh sekali di pada umpan. Nah terus untuk tepung-tepungan, ini kayak rosber, terus aci atau sagu ya, sama nojen ya. Ini 3 bahan ini yang paling sering saya pakai untuk mengikat atau binder bahasa keren. Jadi tepung-tepungan ini dia daya ikatnya lebih kuat ketimbang bahan-bahan ini gitu, yang saya bilang kayak jagung, talas, dia lebih kuat. Apalagi ini aci nih, sagu nih. Aci sagu ini katanya nyampe 7%. Jadi dari berat umpan hanya 7% yang dia pakai, umpan akan terikat. Terus gimana caranya timnya? Nah jadi gini, agar si pengikat atau binder ini maksimal, itu masalah di masak umpan. Jadi kalau kita masaknya kelamaan, terus kandungan air yang ada di umpan keluar atau kabur atau ikut menguap saat dimasak. Nah, si binder ini akan hilang fungsinya. Dia nggak akan bisa mengikat bahan. Karena si binder ini akan bisa bekerja mengikat bahan kalau kandungan airnya cukup atau pas. Kalau kelebihan dia akan lembek, agak susah luruh nanti. Kalau kekurangan dia akan hilang daya ikatnya, umpan jadi gampang sekali luruh. Makanya si umpan untuk settingan binder ini benar-benar diusahakan harus pas. Masaknya pun harus pas. Jadi kalau saya sendiri dulu diperhatiin, nih sekian menit udah enak belum di tangan, cek tes ke air, luruhnya berapa detik atau berapa menit. Jadi minimal kita tahu nih, ini umpan akan luruh di dalam air sekian menit atau sekian detik. Jadi dalam perkiraan waktu itu kita akan ganti umpan, nggak akan diam terus nungguin umpan. Nah terus pengaruhnya apa? Masalah karakter umpan ini, terlalu luruh atau terlalu kurang luruh. Nah keluaran ini sebenarnya sangat pengaruhnya sangat gede sekali. Pengaruhnya sangat gede. Kenapa saya bilang gede? Ini saya cerita.
Dulu saya pernah mancing ya agak jauh lah dari rumah, main paketan tiketan kecil. Jadi begitu lempar, nggak lama ikan perpas datang, tapi nggak mau makan. Saya bilang kenapa? Buang kan, ambil lagi pas yang umpan, lempar lagi. Nah, si perpas ini makin banyak, perpas banyak di lapang. Orang-orang udah, oh ikan ngumpul semua di situ, gitu makan, tet gitu, nggak mau nekan dia coba, tet. Itu saya sikat, itu apa ya? Newel sedikit ada di ujung kayunya. Jadi begitu saya sikat, baru aja diputar sekali, ngocel. Nah, lempar lagi, makan lagi dia, tak, nggak mau neken, nggak mau nyelam, tak, gitu aja. Nah, saya sikat, sama juga hasilnya, sampai 4 kali ngocel. Nah, dari pengalaman ini, saya cek nih, kenapa nih ikan kok bisa ngocel mulu nih. Nah, ternyata si umpan saya ini terlalu luruh, cepat hancur di air. Jadi saat dia kena dipegang di tangan masih enak di tangan. Cuma begitu kena air, cepat luruh dia. Nah, karena umpannya terlalu luruh tadi, jadi banyak yang ngocel. Nah, kalau setelah saya perhatikan atau saya analisa lagi, ikan mas ini kan makannya jedot, dia bukan gigit kayak jambal tuh gigit, jambal lele tuh gigit, mangap makan gigit. Ikan mas tuh enggak, jedot, jadi bisa narik, bisa dorong. Nah, jadi pas begitu dia masuk nih, masuk di mulut dia, itu pas disedot, yang masuk tuh umpannya karena luruh. Si kailnya tuh nggak ikut masuk karena si umpannya luruh ini. Jadi pas begitu dia nyedot, masuknya dikit. Begitu kita gentak, adanya di ujung bibir, makanya ngocel terus. Terus ada sebagian sahabat yang yang nanya juga, atau berpendapat ya, ada yang berpendapat kailnya terlalu kecil makanya ngocel mulu. Ini kalau kita analisa lagi, bukan karena kail kecil, tapi karena umpannya biasanya terlalu luruh gitu. Kalau kail kecil, saya justru malah pakai kail kecil. Terus seandainya umpannya terlalu lembek maksudnya nggak bisa luruh, contohnya acinya kebanyakan atau bindernya kebanyakan, jadi umpannya susah luruh. Nah, biasanya makannya tuh dalam terus, jadi kalau makan dia adanya di dalam leher, kadang-kadang sampai masuk ke kesininya dia. Itu sering saya dulu waktu masih nyating keluruhan, kalau umpannya terlalu kuat ya nggak bisa luruh, itu selalu ada di dalam makanya. Nah, cuma untuk manggil ini agak lama. Jadi kekurangan kelebihannya ini, seandainya terlalu luruh itu cepat manggil ikan, cuma untuk makannya tuh kurang bagus karena kail kita nggak ikut masuk. Nah, kalau terlalu kuat atau nggak bisa luruh, itu makannya di dalam terus, cuma masalahnya untuk manggil ikan ini sangat pelat sekali. Nah, jadi yang bagus tuh ya pas. Nah, untuk mendapatkan hasil yang pas ini harus banyak uji coba dari setiap bahan yang dipakai, terus bindernya berapa atau pengingatnya berapa persen yang dipakai, nah, baru
di situ sampai dapat takaran yang pas, enak di tangan, keluruhannya pun ada. Jadi kalau saya ditanya, Kang, umpan yang bagus buat di sini apa? Kang, umpan yang di sana bagus apa? Air hijau apa? Air coklat apa? Saya nggak bisa jawab karena saya sendiri di sini sama masih nyari-nyari, dan saya coba tanya ikan pun nggak ada yang jawab. Air hijau pengennya umpan apa, nggak ada. Jadi semua hanya berdasarkan pengamatan dan keilmuan ini atau cerita ini berdasarkan pengamatan yang saya dapat dari hasil di empang. Jadi nggak pasti, ilmu ini nggak pasti. Jadi hanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman, maksudnya gitu. Jadi nggak ada kepastian dalam untuk ilmu memancing ini, nggak ada kepastian. Kadang-kadang gini, saya pernah gitu. Saya udah hitung-hitung nilai kandungan, nilai gizi semuanya, dicium aroma enak, berangkat ke empang, mancing pinggir-pinggiran sama kakek-kakek. Saya lihat kakek-kakek umpannya cuma bandul merah, terus dikasih pandan, jadi airnya air pandan, kasih sarden. Kok malah dia terus yang narik? Pas saya ini bisa kalah. Padahal kalau dihitung-hitung masalah nilai gizi, pas saya ini lebih bagus, lebih bergizi. Tapi kok bisa kalah gitu. Nah, ternyata kan kalau kalau kita lihatnya ke sana, ya ilmu ini nggak masuk. Hanya kok cuma sarden sama daun pandan sama sama pelet bandul aja udah bisa ngalahin yang nilai gizinya bagus. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi nggak bisa ilmu ini, maksudnya ilmu pasti itu enggak. Tetap kita harus lihat karakter setiap empang dulu, karakter empang, karakter ikan. Apalagi kalau kemarin nih, kemarin nih Kang Jenny, alhamdulillah kita ngopi di sini, ngobrol banyak, terus tes ini juga, tes trigger pemicu nafsu makan ikan di sana. Nah, jadi kalau kata Kang Jenny ini, setiap empang, ini kata Kang Jenny ya mau pulang ke Tasik seminggu full mancing, setiap empang tuh karakternya beda-beda. Makanya kadang-kadang dipengaruhi oleh air, oleh dasar kolam, oleh ikan sendiri. Bahkan kata Kang Jenny itu ikannya tuh ada 3 jenis, cirata, subang, sama ciamis. Itu beda-beda karakter makannya. Nah, Kang Jenny ini perhatiin sampai ke sana gitu, sampai sejauh sana. Yang saya tahu cuma cirata, subang. Saya juga nggak pernah memperhatikan sampai ke sana. Ini subangan makanya kayak gini, atau cirata makanya kayak gini. Enggak, saya enggak. Jadi kalau nyilam saya tarik, kalau nggak nyilam saya diemin. Nah, tapi Kang Jenny ini memperhatikan sampai sedetil itu gitu. Oh, ini dia bisa tahu dengan cara makan ikan seperti ini, itu ikannya dari mana gitu. Itu maksud saya. Jadi tetap harus memperhatikan karakter. Kadang-kadang umpannya bagus, cuma karena kita nggak tahu karakter atau cara makannya dia seperti apa, itu banyak gagal juga, banyak yang seperti itu banyak. Karena nggak tahu atau nggak memperhatikan sampai ke arah sana. Kadang-kadang cuma gini doang, tring sekali. Begitu kedua kali disikat, ngeplos. Nah, ini ada nih ikan yang kayak gini. Dia mau ada di dalam kalau cuma sekali ngetrik doang. Trik, pas sekali itulah yang ada di dalam. Pas kedua malah nggak ada. Ada yang kayak gitu. Makanya tetap harus diperhatikan. Oh, karakter ikan seperti ini tuh kayak gini. Kalau saya sih enggak. Maksudnya sih nggak sampai detail ke sana. Pokoknya nyilam saya tarik, nggak nyilam saya tarik. Karena emang mata saya udah minus gitu. Apalagi ngelempar jauh dikit, waduh repot, kayak ada kabut gitu, karena talinya dulunya kebanyakan begadang. Jadi mancing kalau apalagi lemparannya jauh, kalau nggak nyilem atau nggak
tenggelam nggak saya tarik, kecuali dekat kelihatan ya, tik 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 kecil baru. Tapi kalau jauh nggak bisa, mata saya ini udah parah. Nah terus apa lagi ya? Jadi untuk semuanya ini, maksudnya dari semua gabungan ini, itu hasil akhirnya adalah yang harus diperhatikan adalah struktur umpan atau apa ya, keluruhan umpan, seberapa luruh umpan kita atau seberapa kuat umpan kita. Nah di situ emang lumayan butuh pengalaman, beberapa kali coba, nggak bisa sekali, nggak bisa. Tapi kalau yang udah biasa masak, apalagi bikin bolu, kue, insya Allah cepet nih buat nyeting kayak gini. Tapi kalau yang belum terbiasa, apalagi biasanya main pelet, jarang ngeracik, itu masalahnya di sini. Kadang-kadang kelembekan, kadang-kadang kekerasan, kadang-kadang terlalu luruh, kadang-kadang terlalu lembek. Nah, di sini emang butuh jam terbang yang lumayan. Jadi kita mungkin kalau yang masih awal-awal kayak saya dulu itu masih main timbangan untuk mendapatkan takaran yang pas, main timbangan. Jadi dari berat sekian gram ini untuk binder atau pengikatnya nih berapa gram, gitu-gitu aja sampai akhirnya dapat takaran yang pas. Maksudnya pas tuh pas menurut saya ya. Pas udah gitu sering dipakai settingan itu sampai akhirnya jadi kebiasaan. Nah setelah terbiasa ini udah nggak pakai timbangan lagi. Jadi emang butuh jam terbang yang lumayan untuk mendapatkan keluruhan yang pas. Tapi balik lagi yang tadi ya, ini jawaban dari teka-teki yang video sebelumnya. Bagaimana, kan pertanyaannya gini, bagaimana cara agar umpan kita walaupun tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi rata-rata kebutuhan nilai gizi, tapi bisa lebih unggul dari yang lain? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya ini yang buat yang menunggu nih, mudah-mudahan ya akan apa ya, mengobati penasarannya. Nah ini jawabannya. Jadi kita bikin umpan dengan nilai gizi yang gak terlalu tinggi, dalam artian gak nyampe rata-rata. Ini rata-rata saya anggap 25%. Kenapa 25%? Ini settingan ini 25% ini berdasarkan pembesaran di tambak. Jadi dia pakai pelet yang minimal tuh 25%. Nah, ibarat kata kita umpan kita ini cuma dapat 18% atau 15%. Gimana caranya biar bisa unggul dengan umpan yang taruhlah 30%? Jauh kan? Kita umpannya proteinnya cuma 15%, dia 30%. Terus gimana caranya? Nah, sebenarnya ini berlaku untuk yang lomba. Yang lomba, kenapa saya bilang lomba? Lomba tuh waktunya sangat pendek sekali, sangat terbatas. Balik lagi yang ke rumus belakang, rumus yang ke belakang. Yang nomor satu kan umpan. Yang nomor satu adalah umpan. Yang kedua baru faktor lain. Nah sekarang tetap nomor satu umpan juga, tetap umpan. Cuma bagaimana caranya si umpan ini bisa lebih unggul ketimbang yang mempunyai nilai gizinya lebih tinggi. Nah, caranya yaitu apa? Caranya umpan kita itu dibikin gimana caranya menghasilkan lebih cepat. Jadi si umpan ini hanya makan aja.
jadi dia nggak terlalu tinggi nilai gizinya, tapi ikan ini udah mau makan. Itu satu. Yang kedua, gimana caranya dia manggilnya lebih cepat? Itu jawabannya. Di sini yang berfungsi untuk manggil lebih cepat tuh atraktan sama trigger. Atraktan tuh bisa esen, trigger tuh bisa yang kemarin pemicu nafsu makan ikan. Sekarang kan pertanyaannya, mungkin kalau trigger udah ada jawabannya video sebelumnya. Trigger, oh pemicu nafsu makan ini apa aja nih bahan yang bisa memicu nafsu makan? Karena kita nggak bisa nanya ke ikan, ikan kira-kira kamu biar nafsu makan ditambah apa? Nggak ada ikan yang bisa jawab. Kita hanya bisa apa ya, dikira-kira aja, mengira-ngira. Nah, ngira-ngira ini hanya berdasarkan pikiran kita aja. Oh, kita aja nih makan sambal nih, kalau orang Sunda nih. Makan sambal sama nggak makan sambal itu kayaknya ada yang kurang. Nah, mungkin ikan pun seperti itu. Mungkin ya, ini hanya hanya spekulasi aja. Siapa tahu ikan pun sama. Atau kayak kita nih makan sayur, ada istilah makan sayur tanpa garam. Makan sayur yang dikasih garam sama yang gak dikasih garam, pasti milih yang dikasih garam. Karena kenapa? Lebih sedap, lebih enak. Nah mungkin, nah kan cuma hanya berdasarkan mungkin aja, kemungkinan, gak ada yang mau pasti. Karena gak ada ikan yang bisa ditanya. Jadi mungkin aja nih ikan pun sama cara pikirnya seperti kita. Nah, untuk atraktan ini, atraktan yaitu untuk buat manggil ikan. Ini bahannya apa aja? Nah, jadi sekarang PR-nya ini. Jadi PR-nya sekarang bahan atau kandungan apa aja yang bisa manggil ikan. Nah, ini. Sip. Terus ada sebagian juga yang sahabat yang tanya, kan asam amino itu kan dasarnya dari protein. Nah, protein yang dipecah itu menghasilkan asam amino. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pecah protein agar menjadi asam amino? Kan itu pertanyaan. Jawabannya ada 3. Ini kalau nggak salah. Yang satu itu dengan putaran tinggi. Contohnya apa kan? Contoh di blender. Ini paling gampang. Blender. Blendernya jangan bentar, lama. Jangan di mixer. Mixer tuh putarannya nggak terlalu kencang. Blender. Terus yang kedua dengan tekanan tinggi. Contoh kecil apa? Paling gampang nih kita tuh pakai presto. Presto. Yang ketiga tuh dengan enzim. Paling gampangnya tuh apa ya? Kalau di kita tuh pengempuk daging. Bahan pengempuk daging. Kalau saya sendiri biasanya pakai paya pengempuk daging, ada banyak jualan. Ada juga yang pakai payanya langsung, getahnya ada. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk pemecahan protein ini butuh apa ya, kalau saya bilang sih ini butuh trial error yang sangat banyak sekali. Sekarang contoh aja Pak, 3 bahan nih, satu bahan. Contoh kroto. Kita pecah pakai blender. Hasilnya bagus nggak? Terus kita pecah pakai tekanan tinggi. Ini hasilnya bagus nggak? Kita pecah lagi pakai enzim. Ini hasilnya bagus nggak? Kalau hasilnya gitu-gitu aja, berarti nggak berhasil. Saya anggap nggak berhasil. Contoh, maksudnya nggak berhasil gimana? Maksudnya gini, kita mancing biasa nih nggak sebret, cepet lah. Hasil akhir ibaratnya dapat
10. Ini dengan teknik ini hasilnya sama atau nggak beda jauh. Bisa bilang mungkin nambah 2 atau 3. Itu nggak signifikan hasilnya. Saya anggap nggak signifikan, hanya makan aja. Karena umpan sebelum ditambah bahan ini pun hasilnya masih bisa segitu. Nah, berarti kan pengaruhnya nggak terlalu gede. Ganti lagi bahan yang lain. Ini kalau orang Sunda pasti tahu nih, namanya gatuh. Gatuh itu apa ya? Rinyo apa ya? Hewan yang suka ada di dalam tanah itu. Dia bikin rumah, terus ada ratunya satu, gede segede gini. Kalau di sini namanya si rinyo, cuma nggak tahu ya untuk daerah yang lain. Terus saya pernah pakai itu. Ke hutan dulu nyari, tiap ada gundukan tanah saya gali, saya ambil sampai 15-20 ekor. Saya coba juga 3-tiganya di blender, terus di tekanan tinggi sama engine, tes lagi. Terus apalagi banyak yang saya coba juga, sampai jangkrik saya coba pecah. Nah, untuk eksperimen ini saya mohon maaf nggak bisa buka ini. Saya nggak bisa buka di sini dan nggak akan dibuka. Jadi silahkan bereksperimen dan cari referensi lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Karena maksudnya gini, ini sebenarnya tanpa dipecah ya. Contoh bahkan kita pakai krotok, tanpa dipecah pun yang saya rasa itu masih normal aja. Dalam artian hasilnya tuh nggak signifikan. Jadi hanya sekedar sama aja gitu. Nah, pokoknya nggak signifikan lah hasilnya. Tapi emang dia lebih, kalau diperhatikan lagi, ini makannya makin lanjut. Tapi nggak signifikan hasilnya. Ada proses lain dan ada bahan lain sebenarnya yang akan membuat umpan ini lebih signifikan. Nah, itu jadi PR buat kita, bukan hanya sahabat-sahabat aja termasuk saya. Jadi emang ada bahan lain yang bisa dipecah dan hasilnya bisa maksimal, dan hasilnya pun bisa signifikan, sangat jauh. Dan itu nggak akan saya buka di sini. Dan untuk umpan pun, untuk sahabat yang udah nonton, saya mohon maaf. Umpan saya privat. Jadi intinya sih biar kita sama-sama belajar untuk mencari atau mendapatkan takaran yang lebih bagus, proses yang lebih sempurna agar hasilnya tuh lebih maksimal gitu. Jadi banyak orang yang nyaranin, atau sebagian sahabat yang lebih senior dari saya nyaranin, alangkah baiknya umpan jangan di-share. Makanya saya privat dulu untuk sementara. Jadi kita sama-sama belajar nih, nyari takaran dan bahan yang bagus untuk membuat umpan sesuai kebutuhan ikan, bukan sesuai keinginan kita, tapi kebutuhan ikan. Kalau kita buat umpan berdasarkan kebutuhan ikan, insya Allah umpan itu dimanapun akan jalan. Sebenarnya kalau kita udah main nilai biji kayak gini, main kandungan kayak gini, itu nggak akan berpengaruh. Mau air hijau, mau air coklat, itu nggak akan ngaruh. Mau air bening, itu nggak akan pengaruh. Musim itu nggak akan pengaruh. Musim hujan, musim panas, umpannya itu aja. Paling yang diganti itu, yang kita main itu trigger. Dasarnya itu aja. Karena yang kita perhitungkan tuh
dari segi nilai gizi berdasarkan kebutuhan ikan, bukan berdasarkan keinginan kita atau keinginan saya nanti. Begitupun dengan esen yang saya buat. Saya coba buat sefleksibel mungkin, tujuannya agar menyesuaikan kebutuhan ikan itu sendiri. Bukan ikan suruh makan esen, bukan, tapi esen yang ngikutin kebutuhan ikan. Nah, makanya saya bikin dua, yang booster sama oplosan. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu karena emang ini bahan-bahannya mau dibikin umpan. Jadi karena ada bahan ini, saya coba bikin video ini biar lebih jelas, karena ada barangnya. Kalau cuma ngomong doang kan nanti kayak yang kemarin komentar, ceramahnya kelamaan. Saya kan bukan ceramah. Ini bukan ceramah kan. Ini bukan ceramah. Kalau bisa kalimatnya dirubah, jangan ceramah. Ini bukan ceramah. Ini hanya penjelasan berdasarkan analisa dan pengalaman saya aja. Jadi nggak ada standarisasinya. Sejak itu. Jadi kalau bisa kalimatnya dirubah, jangan ceramah. Gitu. Untuk sahabat semua, mudah-mudahan penjelasan ini walaupun dikit bisa bermanfaat, dan semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.